Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Cika Mutazam. Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir retret Menteri dan Wakil Menteri di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Rencananya pemirsa, hari ini sejumlah Menteri dan Wakil Menteri akan kembali ke Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan melihat situasi terakhir atau terkini di Magelang. Kita melihat pemirsa, memang hari ini adalah hari terakhir atau jelang kepulangan dari para menteri dan wakil menteri dalam rangka pelatihan atau retret yang dilaksanakan di Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Jika kita melihat memang persiapan sudah mulai terlihat saat ini, di mana nantinya seluruh menteri dan wakil menteri ini akan dilepas setelah menjalani pelatihan selama beberapa hari di sana. Dan kita lihat memang pelepasan akan dilakukan secara bersamaan, baik menteri maupun para wakil menteri. Beberapa menteri dan wakil menteri juga sudah melakukan update atau mengupdate perkembangan terkini kegiatan mereka selama beberapa hari di sana, terhitung sejak kemarin dan beberapa hari yang lalu. Jika kita menggambarkan bagaimana retret ini berlangsung dengan lancar, kita berharap bahwa apa yang menjadi tujuan semula dari diselenggarakannya retret ini betul-betul bisa memaksimalkan kinerja dari para menteri dan wakil menteri. Cek 1, 2, 3, cek. Dan pada pagi ini pun agenda dimulai sama seperti sebelumnya, di mana ada kegiatan senam, kemudian juga yang diikuti oleh Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, kemudian wakil menteri, kepala lembaga, para penasihat presiden, utusan khusus, hingga staf khusus presiden. Ini keseluruhannya mengikuti pelatihan ini yang memang diharapkan atau ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar para menteri ini memiliki mentalitas, kemudian visi misi yang kuat seperti para taruna dan taruni, agar kinerjanya pun bisa maksimal. Dan untuk tujuannya adalah mensukseskan segala program kerja dari, kita lihat terkini pun ini adalah di akses jalan, para warga sudah menantikan atau siap menyambut kepulangan dari para kabinet atau sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih yang akan segera kembali ke Jakarta. Mulai dari segala kalangan, kita melihat di layar saat ini adalah anak-anak sekolah yang sangat antusias sekali untuk menantikan jalannya pelepasan dari Kabinet Merah Putih setelah melakukan retret. Sejumlah pengamanan juga sudah tetap diterapkan, pemirsa. Terkini di sana, kita langsung saja bergabung dengan reporter Nata Arman di sana. Nata, bisa Anda gambarkan, kalau saya melihat antusiasme sangat terasa di sana, bisa Anda jelaskan lebih terperinci situasi di sana, Nata? Baik, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa terkait dengan persiapan menjelang kembalinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri jajaran Kabinet menuju ke Jakarta. Beginilah suasana di depan Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang mana ramai sekali masyarakat yang sudah menunggu terkait dengan antusiasmenya menyambut kepulangan dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri jajaran Kabinet menuju ke Jakarta, yang akan nantinya menuju ke Rindam Diponegoro terlebih dahulu. Kemudian dari sana barulah informasinya akan menggunakan helikopter sampai dengan Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan inilah suasananya, mana anak-anak SD, kemudian warga sekitar yang sudah berkumpul, bahkan sejak tadi pukul 7 pagi, mereka sudah sangat semangat untuk berdatangan dan membawa bendera merah putih juga sebagai ungkapan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara, mengingat Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto ini akan bertolak ke Jakarta. Kemudian kami sampaikan untuk kegiatan pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Yang pertama pada pukul 5.30, yakni ada di tenda VVIP
kemudian persiapan lanjut di makan pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan pada pukul 8.30 akan ada sesi foto bersama. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh tadi sekitar beberapa jam yang lalu bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bertolak ke Borobudur terlebih dahulu untuk melakukan kunjungan bertemu dengan masyarakat di sana. Namun kami juga belum mengetahui secara pasti apakah agenda tersebut ini tertutup ataukah terbuka oleh awak media. Dan sampai dengan saat ini pun kami masih menunggu terkait dengan konfirmasi tersebut. Dan bisa Anda saksikan juga bahwa saat ini di belakang saya pintu gerbang Akademi Militer yang mana taruna-taruni yang sudah bersiap untuk menyambut kembalinya Presiden Prabowo menuju ke Jakarta. Kemudian ada marching band juga. Jadi nanti ketika tamu VIP tersebut mulai keluar dari pintu utama VIP gerbang Akademi Militer, nantinya akan disambut oleh drum band, marching band seperti itu. Namun kami juga belum mengetahui secara pasti di dalam akan ada penyambutan atau penyambutan dari genderang Sulincana Kalon Kananta Akademi Militer atau tidak, karena kami juga sekali lagi keterbatasan akses untuk masuk, hanya bisa memantau dari sisi gerbang depan saja. Sementara Cikal. Nata, untuk mekanisme kepulangan sendiri bagaimana? Apakah memang para jajaran kabinet Merah Putih ini akan dipulangkan secara bersamaan atau bagaimana mekanismenya? Baik, secara mekanisme sendiri kami belum mengetahui juga konfirmasinya seperti apa. Namun yang jelas ketika nantinya beredar informasi bahwa apabila sebelumnya para menteri menggunakan pesawat Hercules untuk menuju ke Bandara Adi Sucipto, namun hari ini ditukar. Jadi wakil menteri yang akan menggunakan Boeing, kemudian menteri akan menggunakan Boeing dan wakil menteri akan menggunakan pesawat Hercules untuk bertolak ke sana. Kemudian juga tidak tahu secara pasti ini agenda sepertinya sudah mulai akan dimulai. Kami juga masih terus menunggu dan awak media sudah mulai berkumpul di hadapan saya, pemirsa. Dan para petugas penjaga juga sudah mulai kumpul ramai di depan untuk mengamankan situasi berjalannya kegiatan pada hari ini. Cikal. Oke, untuk pengamanan khusus dilakukannya seperti apa di sana, Nata? Karena kalau kita lihat tadi beberapa atau sejumlah kalangan juga antusias sekali untuk menyambut kepulangan kabinet Merah Putih setelah retret ini, Nata. Untuk pengamanan sendiri ini di depan hanya terlihat ada beberapa anggota yang berjaga, namun untuk kegiatan mungkin sebentar lagi sekitar pukul 8:30 atau menjelang pukul 9 pengamanan akan semakin diperketat, akan dilakukan juga seperti penutupan jalan seperti ketika para menteri kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto tiba pada tanggal 24 Oktober 2024 yang lalu. Cikal. Beberapa hari retret dilakukan, bagaimana kalau bisa Anda berikan konklusi secara general begitu, Nata, apa saja yang menjadi goals dari program ini? Ayo, kenapa Tay? Mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya, Cikal. Ini kan beberapa hari dari retret ini kan untuk untuk menguatkan program kerja nantinya di kinerja dari kabinet nanti. Baik. Ini apa yang menjadi konklusi secara general, Nata, bisa Anda sampaikan? Baik. Secara keseluruhan yang bisa kami rangkum dalam kegiatan ini, terdapat 3 hal yang bisa dilihat dari pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Yang pertama adalah cara untuk mengolah pola pikir. Kemudian yang kedua adalah untuk mengolah mental para menteri kabinet. Kemudian yang ketiga adalah tentunya terkait dengan olah fisik. Kemudian dalam kategori olah pikir, semua peserta ini kan dilatih untuk berpikir secara sistematis, kemudian rasional berbasis kerakyatan. Kemudian sementara untuk segmentasi olah mental, mentalis para menteri juga dan juga wakil menteri dididik agar mentalnya harus kuat dan tangguh. Karena mereka ini kan sebagai pelayan masyarakat, jadi harus bekerja dengan komitmen, bekerja keras selama 24 jam untuk kepentingan rakyat. Kemudian untuk poin ketiga, untuk fisik, tentunya ini sangat penting karena mempresentasikan bahwa peserta juga harus kuat secara jasmani karena
Karena itu dilatih untuk kegiatan baris berbaris, untuk melatih kekompakan juga sesuai dengan visi misi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan visi misi tujuan di pemerintahannya. Sementara Cikal. Rangkaian acara untuk pelepasan ini secara detail apa saja? Nata, bisa Anda jelaskan? Baik, secara detail untuk kegiatan yang baru saja kami dapat informasi bahwa di hari ketiga ini pada pukul 5.30 menurut Randon ada di ruangan Sudirman, kemudian pada pukul 06.35 melakukan kegiatan di tenda VVIP secara internal, kemudian pukul 7.30 atau setengah 8 ada kegiatan makan pagi bersama. Kemudian ada juga kegiatan pada pukul 8.30 foto bersama. Kemudian nantinya pada pukul 9.30 akan melakukan lepas landas menuju Kabupaten Sleman dari helipad Rindam di Ponorogo. Selanjutnya pada pukul 10 direncanakan lepas landas menuju Jakarta dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dan pemirsa bisa Anda saksikan di depan saya juga ini, Cikal, bisa Anda saksikan bahwa sudah ada parade marching band Cancaloncananta Akademi Militer khas dari para taruna-taruni. Ini yang akan menyambut, dan tentunya hal ini juga menjadi ciri khas apabila seluruh taruna-taruni juga wajib untuk mengikuti kegiatan kirap dari Cancaloncananta, karena seluruh alumni maupun Prabowo Subianto juga dulunya ketika menjalankan pendidikan di Akademi Militer tentunya pasti juga bergabung dengan genderang suling Cancaloncananta Akademi Militer Magelang. Cikal. Nata, pemilihan lokasi ini sebagai retret, jika Anda melihat lokasinya di sana, ini dan juga sekaligus apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, apa pertimbangan utamanya? Bagaimana Anda melihat lokasi ini sebagai tempat retret para menteri dan juga jajarannya di Kabinet Merah Putih? Baik, ini kan Akademi Militer, tentunya sesuai dengan pendidikan dasar bela negara. Kemudian selain ditempa fisik, mental dan juga pendidikan, di sini juga dilatih untuk kedisiplinan, sehingga tentunya menciptakan 3 hal tadi yang sudah saya rangkum tadi, untuk menciptakan mental yang tangguh, pola pikir, dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik lainnya untuk menunjang sarana ketika mereka para menteri kabinet ini bertugas untuk negara. Oke, baik. Cikal. Baik, Nata, tahan dulu, dan pemirsa kita simak dulu di sana bagaimana marching band atau drum band ini sedang bersiap, pemirsa, untuk pelepasan dari kegiatan retret Kabinet Merah Putih. Kita akan simak bersama-sama terlebih dahulu. Gue nggak tahu nih, bang, latihannya dia keluar dari gerbang. Makanya dia tuh di sini. Nyampe gerbang dia Bukan sedemikian rupa, bahkan mekanisme kepulangan dari menteri dan juga wakil menteri dan juga jajaran lainnya di Kabinet Merah Putih ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan kegiatan retret ini bisa berlangsung dengan aman dan juga lancar. Sementara kita lihat memang gerbang ditutup kembali. Tadi memang sudah persiapan sudah terus dilakukan, pemirsa. Kita akan melihat kondisi di lokasi lainnya. Ini masih di sekitar lokasi tempat retret di Akademi Militer Magelang. Semakin ramai oleh masyarakat yang tentunya tidak ingin melewatkan momen untuk kepulangan dari para menteri, wakil menteri,
di Kabinet Merah Putih yang telah mengikuti retret yang terakhir dilaksanakan pada hari ini. Sejumlah pengamanan juga sudah disiapkan. Jika tadi kita merujuk pada pantauan atau laporan dari rekan Nata Arman, karena antusiasme yang cukup tinggi kita lihat, tentunya tidak ingin melewatkan momen ini, pemirsa. Ini sudah seberang ya. Lalu ya nanti sini Pak. Tentu pengamanan ini perlu dilakukan kita sudah geser nih. Kita sudah geser gambar jangan daripada biasanya karena beberapa hal tentunya agar kondusivitas tetap terjaga. Karena juga bersinggungan dengan arus lalu lintas di sekitar lokasi agar tidak juga menghambat kegiatan masyarakat lain. Maka segala pengaturan lalu lintas ini perlu dilakukan. Kalau kita melihat bagaimana tadi persiapan di lokasi, memang tidak lama lagi akan segera dilakukan upacara pelepasan. Bahkan drum band sudah dipersiapkan, kemudian barikade lainnya juga sudah disiapkan dengan rapi di pintu keluar dari Akademi Militer Magelang. Maka tidak lama lagi momen ini akan segera kita lihat, pemirsa. Meskipun ada pengamanan yang kita lihat di sini, ada tim dari kepolisian, kemudian dari TNI, namun hingga kini memang belum ada pengalihan arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas, baik di jalan utama, di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Tetapi bisa saja rekayasa lalu lintas diberlakukan melihat atau secara situasional, melihat bagaimana perkembangan di lapangan. Jika memang masih kondusif, maka memang pengamanan yang kita lihat seperti ini memang masih bisa diberlakukan untuk saat ini. Kita melihat bahwa memang kegiatan retret ini atau pembekalan atau kita bisa katakan penggemblengan begitu para menteri, kemudian juga kepala lembaga negara, ini lebih bisa disimpulkan sebagai pembekalan kepada para menteri, wakil menteri dan jajarannya yang akan bekerja sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar nantinya kinerja para menteri ini bisa maksimal. Bahkan Presiden Prabowo juga memberikan petunjuk ketika kegiatan, kemudian arahan teknis kepada setiap kementerian dan dalam pembekalan di Magelang. Pembekalan ini dilakukan, pemirsa, untuk meningkatkan kedisiplinan, kemudian juga memperkuat soliditas anggota kabinet, dan yang paling penting tentunya adalah menyamakan visi misi dengan para menteri. Karena dalam pembekalan pun Presiden Prabowo juga menyamakan visi dan memaparkan program 100 hari ke depan pada anggota kabinetnya. Selain itu, dalam kegiatan ini, Presiden juga dalam pengantar kalau kita menyimak pada sidang kabinet paripurna di kantor Presidenan juga sempat mengatakan bahwa pembekalan menteri diharapkan bisa membawa aura tradisi, keberanian bagi para menteri kabinet, selayaknya Taruna dan Taruni. Kita kembali bergabung dengan rekan Nata Arman. Nata, kok saya lihat di belakang Anda sudah mulai, Anda berada di kerumunan masyarakat. Bisa digambarkan bagaimana situasinya di sana? Baik, Cikal dan juga pemirsa, beginilah suasana dapat saya gambarkan kepada Anda bahwa sudah
banyak sekali masyarakat dari berbagai golongan, mulai dari anak-anak sekolah, tingkatan SD, kemudian SMP, SMA, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa anak dengan juga keluarga, serta membawa anak bayi, kemudian seluruh elemen masyarakat yang sudah tiba di sini tadi sekitar pukul 7 dan semakin bertambah seiring berjalannya waktu sampai dengan saat ini pukul setengah 9 pagi. Dan mereka pun rata-rata memang warga lokal Magelang karena mereka menyambut secara antusias bahwa karena Presiden Prabowo Subianto mereka anggap sebagai orang yang sangat mumpuni dan juga bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan juga bagi para menteri dan jajaran kabinetnya. Dan saya pun akan mencari salah satu masyarakat tentunya untuk berbincang secara langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan pada hari ini. Halo, Mbak, dari mana Mbak? Dari Magelang. Dari Magelang. Oh, orang sini ya? Oke, Mbaknya kesini dari jam berapa? Ini tadi dari jam 8 sih. Oke, sorry namanya tadi siapa? Nama saya Dea dari Magelang. Mbak Dea. Iya. Sama siapa aja nih? Sama teman-teman. Sama teman-teman dari pagi tadi ya, udah standby banget ya. 8. Kenapa sih Mbak pengen datang sini untuk menyaksikan Presiden Prabowo? Ini ya mumpung Pak Prabowo sama menteri-menterinya kabinetnya di Magelang, jadi kita memanfaatkan kesempatan mereka di sini. Menurut Mbak, sosok Pak Presiden Prabowo Subianto ini di mata Mbak tuh seperti apa sih? Pak Prabowo sangat keren ya dari mata saya, soalnya dia dari dulu berjuang buat ngedapetin biar menjadi presiden itu nggak pantang menyerah gitu. Oke, mungkin harapannya dari Mbak selaku masyarakat Magelang ini kepada Pak Prabowo di pemerintahan sampai dengan 5 tahun ke depan apa? Mungkin Pak Prabowo setelah menjadi presiden bisa menjadikan Indonesia lebih baik dan visi misi yang mereka sudah buat bisa berjalan sesuai rencana dan di Indonesia lebih sejahtera lagi. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Dea atas informasi dan waktunya. Itulah pemirsa perbincangan saya dengan masyarakat yang mana mereka memang sangat antusias karena mereka sangat kagum dengan sosok Presiden Prabowo Subianto yang tentunya sudah memikirkan secara panjang untuk persiapan menteri kabinetnya selama menjabat nanti ke 5 tahun ke depan. Kemudian juga kan seperti tadi yang saya sudah bicarakan bahwa dalam pembekalan selama 3 hari di Magelang ini tujuannya ada 3 poin. Yang pertama untuk melakukan olah mental, olah pikir dan juga olah fisik untuk menunjang 3 poin tersebut selama pemerintahan jabatannya selama 5 tahun ke depan. Kemudian saya pun akan mencoba lagi bertanya dengan salah satu masyarakat yang membawa anak kecil. Halo, selamat pagi Ibu. Dengan siapa namanya Ibu? Ibu Ning. Ibu siapa? Ning. Ibu Ning. Oke, Ibu Ning. Ini membawa anak kecil atau membawa anaknya nih. Anaknya seneng banget gak sih Bu kalau datang ke sini untuk melihat Presiden Prabowo? Ya senang, tapi sebetulnya karena nganterin anak dari sekolah. Oke. Jadi dari sekolah semuanya dari SD ya Bu ya berarti ya? Anak SD semuanya. Oh SMP. Oke. Kemudian Ibu, saya mau nanya lagi nih. Harapan Ibu selaku masyarakat ini seperti apa sih untuk Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan nanti? Ya semoga semuanya lebih baik perekonomiannya, lebih makmur rakyatnya gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan ya Bu. Itulah pemirsa hampir keseluruhan dari masyarakat yang tentunya menyambut terkait dengan nantinya kepulangan Presiden Prabowo Subianto menuju ke Jakarta ini sangat antusias. Kemudian juga bahkan mereka tidak hanya membawa satu anak saja, bahkan tadi ibu yang saya wawancara membawa anak balitanya, kemudian mengantarkan anak SMP juga di sini ada. Dan juga tentunya dengan pembekalan selama 3 hari ini menjadi suatu momentum bersejarah bagi masyarakat Magelang terutama karena Presiden Prabowo Subianto menyiapkan keseluruhan rencana untuk melakukan perbaikan untuk menuju Indonesia emas ke depannya. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tentunya dalam kegiatan di Akademi Militer Magelang ini, mengapa Presiden Prabowo Subianto melakukan penggemblengan Menteri Kabinetnya di sini karena sesuai dengan bahasa Sanskerta atau slogan yang dimiliki oleh Akademi Militer yakni Adita Karya Mahasavirya Nagara Bakti yang memiliki arti sebagai seorang kesatria taruna atau perwira itu harus rajin dan giat menuntut ilmu untuk diamalkan senantiasa tampil dengan gagah dan juga berani dan bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa. Mungkin inilah yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk
menekankan kepada para menteri jajaran kabinetnya agar memiliki jiwa kesatria dan juga memiliki kekompakan untuk menjalankan visi misi sesuai dengan tujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya nanti Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perjalanan melalui jalur darat menuju ke Rindam di Ponorogo. Untuk selanjutnya diangkut melalui jalur udara menggunakan helikopter menuju ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta untuk diterbangkan menggunakan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Rencananya penerbangan sendiri berdasarkan rundown akan dilepas landas pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hal itu masih situasional. Mengingat apakah nanti Presiden Prabowo akan memberikan kejutan-kejutan lain ketika menyambut masyarakat yang sudah sangat antusias bahkan sejak pukul 7 pagi tadi. Kemudian ada informasi terbaru bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan bertolak ke Borobudur terlebih dahulu untuk menyapa para masyarakat, dan ini pun tentunya kami belum bisa mengetahui apakah memang agenda tersebut terbuka untuk kami awak media untuk bisa meliput atau tidak. Yang jelas agenda terpisah akan dilaksanakan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan inilah suasananya di depan saya, anak-anak sekolah dasar ya. Oh, SMP. Mohon maaf, SMP. Dari SMP mana Ibu mungkin? SMP 4. Dari SMP 4, Ya. Magelang, Kota Magelang. Kota Magelang. Oke, Ibu, saya mau tahu nih, emang sengaja seluruh siswa-siswi ini dikumpulkan untuk menyambut kepulangan Presiden Prabowo Subianto ke Jakarta? Iya. Dan kita memilih hanya kelas 7 karena mengingat padatnya peminat yang mau menyambut. Tapi kalau misalnya dari siswa-siswi sendiri yang memang tidak diajak ingin datang ke sini, itu nggak masalah? Diperbolehkan. Ya. Artinya sudah dikoordinir oleh pihak sekolah, juga difasilitasi ya Bu mungkin untuk menyambut kepulangan Presiden Prabowo Subianto. Ibu, saya mau bertanya kepada Ibu. Ibu selaku guru berarti ya? Iya. Oke, Ibu, apa sih harapannya dari sosok profesi Ibu sebagai guru ketika Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Memperbaiki kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia-manusia Indonesia. Salah satu contohnya apa Ibu? Menerapkan kembali reward and punishment untuk siswa. Jika siswa melakukan kebaikan, kita beri reward. Jika siswa melakukan kesalahan, kita beri punishment ya. Oke, mengingat sekarang ini banyak sekali ya di dunia pendidikan yang beredar di media sosial maupun di berita, ketika murid yang sebenarnya salah tapi ketika ditindaklanjuti oleh guru justru malah terbalik, justru guru. Oke, saya pun bisa merasakan itu karena kebetulan orang tua saya juga merupakan kepala sekolah di SD negeri Ibu. Jadi harapan Ibu selaku tenaga pengajar ini untuk meminta kepada Pak Prabowo untuk memperbaiki sistem di sekolah ya Bu ya. Oke, Ibu terima kasih banyak. Ibu sebelumnya namanya siapa tadi Bu? Saya lupa nama. Endang Binarti. Siapa? Endang Binarti. Endang Binarti. Oke, terima kasih banyak Ibu Endang. Sukses selalu Ibu. Pemirsa, itulah tadi salah satu tenaga pengajar atau guru di salah satu SMP negeri di kawasan Magelang, Jawa Tengah, yang mana berharap kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar nantinya mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Karena banyak sekali aduan-aduan masyarakat ataupun dari video viral yang beredar di media sosial terkait dengan ketika ada murid yang salah kemudian ditindak oleh guru, justru gurulah yang disalahkan. Itu sangat berbeda sekali dengan ketika mungkin zaman saya dulu bersekolah, tidak seperti zaman-zaman sekarang yang mungkin attitude, etika, dan juga pendidikan dasar di sekolah ini tidak seperti sekarang yang bisa dikatakan banyak bullying, kasus-kasus asusila dan juga lain-lainnya. Semoga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seluruh berbagai kegiatan, berbagai aspek bisa diperbaiki secara seutuhnya guna memajukan Indonesia di tahun depan. Silakan saya kembalikan pada Anda di studio. Cikal. Nata, antusiasme yang luar biasa ya kalau kita lihat, semangat sekali pada masyarakat di sana. Ini apakah memang partisipasi masyarakat ada di sekitaran Akademi Militer saja atau di lokasi, atau memang ini sepanjang jalan menuju ke pulangan antusiasme yang sama terlihat? Ini dan pengamanannya seperti apa Nata di sana?
Baik, terkait dengan antusiasme masyarakat sepanjang berdasarkan pandangan mata saya hanya terlihat di Jalan Gatot Subroto, Magelang, Jawa Tengah. Karena kami tidak bisa mengakses lebih jauh ke sana atau mendekati alun-alun karena memang sangat cukup jauh untuk mengakses ke sana. Namun yang jelas kegiatan untuk sambutan dari kepulangan Presiden Prabowo Subianto ini sepanjang jalan dari gerbang Akademi Militer Lebah Tidar ini sangat banyak, sangat antusias masyarakat. Bahkan seperti saya tadi bilang, sudah tiba di sini sejak pukul 7 pagi dan sampai dengan saat ini masih terus berdatangan, baik itu dari anak SD, anak SMP, kemudian remaja, orang tua. Kemudian untuk pengamanan sendiri ini semakin diperketat juga, mengingat nanti ketika persiapan pada pukul 9 pagi nanti Presiden Prabowo Subianto akan bertolak keluar untuk menuju ke Rindam di Ponorogo. Ini akan dilakukan penutupan jalan, rekayasa lalu lintas, namun selama belum dimulai maka aktivitas masyarakat lalu lalang di sekitaran jalan di Ponorogo atau tepatnya di depan Lembah Tidar Akademi Militer ini masih terus dibuka dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pada hari Minggu pagi ini. Cikal. Menarik kalau tadi Nata sempat mewawancari seorang kepala sekolah atau guru. Bukan hal yang biasa atau hal yang biasa mungkin ketika ini terkait dengan reward and punishment. Ini kan hal yang jarang atau baru terjadi, ada pembekalan, ada pelatihan militer begitu ya sebelum kerja di pemerintahan. Kalau respon masyarakat awam seperti apa melihat ini? Apakah melihatnya seperti ospek atau bagaimana tanggapan mereka di sana yang Anda dengar, Nata? Baik, terkait dengan tanggapan masyarakat ini tentunya mereka menanggapi hal ini dengan positif karena tentunya dengan mengetahui kegiatan di sini dilakukan di tenda, kemudian mereka tidak tidur di hotel mewah meskipun memang tendanya ini bisa dikatakan lebih bagus, lebih layak dibandingkan dengan tenda militer pada umumnya. Namun tentunya ini juga ditambah lagi dengan para menteri kabinet ini melakukan perjalanan menggunakan pesawat Hercules atau pesawat angkut militer. Ini mencontohkan bahwa kesamarataan, kekompakan dan juga untuk jadi lebih merakyat kepada masyarakat untuk bisa merasakan tidak semata-mata menjadi pejabat negara ini harus serba mewah seperti itu. Cikal. Oke, baik. Kalau di lokasi Akmil sendiri saat ini kondisinya seperti apa, Nata? Tadi sempat dibuka kemudian ditutup. Saat ini apakah sudah dibuka kembali, Nata? Baik, Cikal, terkait dengan hal tersebut hingga dengan saat ini ternyata pintu gerbang Akademi Militer masih ditutup. Tadi sempat dibuka karena untuk sebagai bentuk gladi resik ketika nanti Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Akademi Militer. Tadi juga sudah dipersiapkan seperti marching band Genderang Suling Can Kalon Kananta dari taruna-taruni Akademi Militer yang tadi disiapkan untuk menyambut mereka atau para tamu VIP meninggalkan Lembah Tidar Akademi Militer Magelang. Cikal. Baik. Nata, tahan dulu Nata. Saya ingin melihat situasi terkini yang akan ditunjukkan kepada pemirsa. Pemirsa, tadi rekan Nata Arman sudah mewawancarai sejumlah warga di sana. Ada juga tadi seorang guru yang mengapresiasi sebetulnya secara general, dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sebagai bentuk pembekalan juga kepada menterinya atau pembantunya nanti yang akan bekerja di Kabinet Merah Putih selama 5 tahun ke depan. Terutama pada 100 hari ini akan ada sorotan mata publik akan tertuju kepada jajaran di Kabinet Merah Putih, kinerjanya seperti apa, komitmennya seperti apa, apakah memang sesuai dengan ekspektasi publik, apakah sesuai dengan target-target yang sudah dicanangkan oleh Prabowo Subianto ataupun oleh Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Kalau kita melihat bagaimana antusiasme juga masyarakat ini cukup punya ekspektasi terhadap pemerintahan kali ini, terhadap Kabinet Merah Putih, bahwa dengan segala pembekalan yang ada, kemudian pembagian tugas, mereka berharap bahwa target-target yang dicanangkan ini bisa terrealisasi lebih cepat. Karena tentu dengan adanya sinergitas yang terbentuk melalui pembekalan seperti ini, maka kerjasama yang dilakukan oleh lintas kementerian
ini akan terbangun, akan terwujud dengan baik. Maka hal-hal yang menjadi sekat nantinya bisa diminimalisir sehingga komunikasi dan juga koordinasi lintas kementerian ini bisa lancar, bisa terjaga dengan baik. Kita melihat saat ini pemirsa, ini adalah gambar terkini dari tim liputan, dari juru kamera kami. Semakin ramai, kita lihat pemirsa situasi di sekitaran lokasi Akademi Militer yang menjadi lokasi pembekalan untuk para jajaran di Kabinet Merah Putih. Tadi gladi resik sudah dilakukan. Pemirsa, di gerbang keluar yang akan menjadi, kita lihat nantinya sama-sama upacara yang akan dilakukan, drum band, kemudian beberapa taruda dan taruni juga sudah bersiap tadi. Masyarakat pun di sini sangat antusias untuk menunggu pemirsa. Walaupun memang ada beberapa pengamanan khusus di sana, kita lihat ada jajaran kepolisian, kemudian dari TNI, namun sampai dengan saat ini, begitupun dari laporan terakhir dari rekan Nata Arman, memang belum ada rencana untuk rekayasa arus lalu lintas ataupun penutupan jalan. Sejauh ini masih situasinya kondusif, kita juga harapkan begitu sampai nantinya prosesi selesai. Masyarakat pun dengan antusiasme yang tinggi masih tetap bisa menjaga kondusivitas sehingga tidak berdampak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga hal yang paling minimal misalkan kemacetan atau akan menghambat kegiatan masyarakat di sana. Kita berharap bahwa rangkaian kegiatan retreat mulai dari ketibaan para menteri, wakil menteri dan juga jajarannya di Kabinet Merah Putih sejak Kamis malam hingga Minggu pagi hari ini bisa terus berjalan dengan lancar. Kita lihat semakin banyak pemirsa masyarakat yang membawa, baik itu dari perwakilan sekolah, tadi ada beberapa murid SMP, kita juga melihat murid SD yang didampingi tentunya oleh para guru, ingin melihat langsung anggota Kabinet Merah Putih ini berada di daerah mereka, berada di Magelang. Kita tahu memang rangkaian acara pembekalan Kabinet Merah Putih ini dijadwalkan memang 4 hari. Ini adalah hari terakhir, atau tepatnya dari hari Kamis hingga hari ini 24 Oktober hingga 27 Oktober. Agenda pembekalan ini pun diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, mencakup menteri, kemudian wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, kemudian juga ada staf khusus. Dan pada Kamis 24 Oktober yang merupakan acara pertama, Prabowo pun atau Presiden Prabowo juga tiba di Akmil Magelang, menyusul para pembantunya, disusul dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga tiba di lokasi lebih awal dari Prabowo Subianto. Kemudian juga kita ketahui bahwa sesuai rangkaian acara pada saat acara langsung diawali oleh sambutan yang langsung dilakukan atau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian pada hari kedua, pada Jumat, kegiatan fisik, yang informasi yang juga kita ketahui sama-sama, para menteri dan juga jajaran yang lainnya juga melakukan senam dan juga melibatkan aktivitas fisik lainnya. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh sejumlah menteri yang tak hanya menyampaikan hal tersebut kepada media, tapi juga mereka mengupdate kegiatan-kegiatan mereka selama pembekalan di Akademi Militer ini melalui berbagai platform, salah satunya platform media sosial yang menjadi sarana bagi masyarakat juga untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para menteri. Kita juga bisa melihat bagaimana momentum para menteri ini menggunakan seragam militer. Hal yang tidak biasa sebetulnya. Seperti halnya Prabowo Subianto yang sempat memuji Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika melihat Sri Mulyani memakai
seragam militer. Ini tentunya hal-hal unik yang menjadi sorotan publik tentunya. Sejauh ini pun tanggapan atau respon positif masih kita dengarkan dari masyarakat yang tentunya berharap kegiatan ini akan ada output yang baik tentunya untuk kinerja para menteri. Aktivitas fisik pun terus dilakukan pemirsa para menteri dan juga jajarannya di Kabinet Merah Putih sampai dengan hari terakhir hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kami jeda dulu sejenak. Kami akan kembali dengan informasi terkini langsung dari Akmil Magelang. Tetaplah bersama kami.